Api, ia melahap, bukan sekedar membakar tumpukan harta, tapi membakar habis ikatan suci pernikahan dan masa depan sepasang manusia. Bayangkan sosok yang Anda pilih sebagai tempat bersandar, sebagai pelindung janji pernikahan, mendadak berubah menjadi sumber bahaya yang paling mematikan. Ini bukan skenario film horor fiksi, ini adalah tragedi pahit yang benar-benar terjadi di Sangatta Selatan, Kutai Timur. Sebuah pertengkaran rumah tangga yang berawal dari hal paling mendasar, masalah keuangan keluarga, berujung pada tindakan ekstrim yang merenggut nyawa. Inilah akhir yang sangat tragis. Benarkah rasa menyesal itu selalu datang terlambat? Halo Scooper, selamat datang kembali di The Scoop, channel yang berkomitmen menyajikan kisah-kisah nyata, berita kriminal, dan fenomena sosial dengan analisis mendalam, edukatif, dan selalu berpegang teguh pada fakta agar kita bisa memetik pelajaran berharga dari setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Sebelum kita menyelami detail pilu dari kasus ini dan memahami akar permasalahannya, mohon dukungannya jika Anda ingin terus mendapatkan scoop terbaru, analisis kritis, dan konten edukatif yang informatif seperti ini. Mohon klik tombol subscribe di bawah. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami. Dan live video ini sebagai bentuk apresiasi. Support Anda sangat vital bagi The Scoop untuk terus berkarya. Kita akan membawa fokus kita ke Jalan Inpres Gang Amuntai, Sangatta Selatan. Disinilah NH, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun, dan AL, suaminya yang berusia 48 tahun, menghabiskan hari-hari mereka. Kisah mereka pada dasarnya adalah potret umum dari banyak pasangan di Indonesia, berjuang untuk bertahan hidup di tengah kerasnya tuntutan ekonomi. AL bekerja sebagai penjaga tambak milik orang lain. Pekerjaan ini dikenal memiliki penghasilan yang fluktuatif, seringkali tidak menentu atau hanya berada di level pas-pasan. Sementara itu, sebagai seorang istri, NH tentu saja memiliki kebutuhan dan tuntutan yang harus dipenuhi untuk rumah, anak, dan kehidupan sehari-hari. Inilah celah pertama yang memicu retaknya hubungan mereka. Menurut pengakuan yang diperoleh penyidik, AL dan NH telah terperangkap dalam lingkaran setan konflik selama kurang lebih sebulan terakhir sebelum tragedi. Setiap hari, setiap kali bertemu, yang dibahas selalu sama, uang. NH mendesak suaminya untuk menyediakan dana, sementara AL merasa tertekan karena pendapatannya tidak mampu mengimbangi tuntutan tersebut. AL merasa harga dirinya sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki yang seharusnya menjadi pilar utama perekonomian keluarga, tercabik-cabik. Perasaan tidak dihargai, frustasi karena ketidakmampuan finansial, dan tekanan harian inilah yang menumpuk, menggerogoti mental AL secara perlahan, menciptakan bom waktu emosi di dalam rumah tangga mereka. Ini adalah kisah klasik mengenai bagaimana stres finansial dapat menghancurkan ikatan emosional, mengubah cinta menjadi kepahitan, dan akhirnya memicu bencana. Ketegangan yang telah dibangun selama 1 bulan penuh itu akhirnya mencapai titik didihnya pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025. Detail pertengkaran spesifik di hari itu tidak dipublikasikan secara rinci, namun kita tahu bahwa pemicunya sekali lagi adalah perselisihan yang sama, masalah keuangan yang tak kunjung usai. Bayangkan atmosfer di dalam rumah itu, teriakan, air mata, kata-kata keras yang melukai, dan rasa frustasi yang meluap-luap dari kedua belah pihak. Bagi AL, di satu sisi ia merasa terpojok dan tidak berdaya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya, dan di sisi lain, ia merasa terus-menerus disalahkan atas kondisi tersebut. Di tengah puncak kemarahannya, di mana nalar sudah tidak lagi berfungsi dan emosi mengambil alih sepenuhnya, AL memutuskan untuk melakukan tindakan yang sangat fatal. Tindakan ini adalah bukti nyata dari kondisi psikologis yang disebut emotional flooding, di mana seseorang kebanjiran emosi negatif hingga kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional. AL mengambil cairan yang mudah terbakar, sebuah keputusan impulsif, mengerikan, dan tak terbayangkan. Tindakan ini bukan lagi sekedar pertengkaran, melainkan sebuah pelampiasan kekerasan yang dilatar belakangi oleh tekanan ekonomi yang kronis. Momen pada hari Jumat itu menjadi saksi bisu, di mana seorang suami karena frustasi yang mendalam menghancurkan kehidupan yang telah ia janjikan untuk dilindungi. Dengan cara yang sangat kejam, AL melancarkan aksinya. Ia menyiramkan bahan bakar ke tubuh istrinya NH dan kemudian menyulutnya.
Kita tidak akan mendeskripsikan secara grafis kekejaman perbuatannya untuk menghormati paduan komunitas, namun dampaknya sungguh menghancurkan. Peristiwa ini segera menggemparkan Sanggata Selatan. NH dilarikan dalam kondisi kritis ke RSUD Kudungga Sanggata. Dokter dan tim medis berjuang keras untuk menyelamatkan nyawa NH. Karena tingkat luka bakar yang dideritanya sangat parah, mencapai angka 81% dari total permukaan tubuhnya. Dalam kasus luka bakar, angka ini sudah berada di ambang batas harapan hidup. Tragedi ini tidak hanya menimpa NH. Laporan juga menyebutkan bahwa anak mereka turut menjadi korban, mengalami luka bakar yang membuat sang anak harus menjalani perawatan intensif. Bayangkan trauma yang dialami oleh anak itu, menyaksikan orang tuanya sendiri terlibat dalam tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada bencana. Sayangnya, 4 hari setelah kejadian brutal tersebut, tepatnya pada Selasa 11 November 2025, perjuangan NH untuk bertahan hidup berakhir. Ia dinyatakan meninggal dunia. Kasus ini bukan hanya tentang kematian akibat kekerasan rumah tangga atau KDRT. Ini adalah alarm keras bagi masyarakat tentang bahaya laten stres ekonomi yang tidak dikelola, yang berpotensi melahirkan tragedi. Tindakan AL telah merenggut nyawa istrinya dan meninggalkan duka mendalam serta trauma fisik dan psikologis bagi anak-anaknya. Setelah peristiwa mengejutkan tersebut, berbagai spekulasi bermunculan di masyarakat. Dugaan awal yang paling sering beredar adalah motif cemburu yang seringkali menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Namun, penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur mengungkap fakta yang berbeda dan jauh lebih kompleks. Kasat Reskrim Polres Kutai Timur, AKP Ardian Rahayu Priyatna, dengan tegas membantah motif cemburu. Ia menjelaskan bahwa akar masalah tragedi ini adalah murni tekanan ekonomi yang menumpuk selama sebulan terakhir. Pengakuan dari tersangka, AL, membenarkan hal ini. AL merasa tertekan secara finansial dan secara emosional karena terus-menerus harus berhadapan dengan tuntutan uang dari istrinya. Sementara pendapatannya yang pas-pasan dari menjaga tambak tidak memadai. Menurut keterangan kepolisian, tuntutan istrinya tinggi, penghasilannya kurang, hari-hari dimintai uang terus selama 1 bulan ini. Terjadi perselisihan yang membuat pelaku merasa tidak dihargai sebagai laki-laki. Pernyataan ini memberikan perspektif yang menyedihkan. Bahaya laten dari kemiskinan dan ketidakstabilan finansial, konflik rumah tangga yang tidak diselesaikan dan dibiarkan menumpuk, diperparah oleh rasa frustasi finansial dan perasaan tidak berharga, dapat menjadi racun yang mematikan. Kasus ini mengajarkan kita bahwa masalah keuangan tidak hanya mempengaruhi dompet, tetapi juga stabilitas mental dan emosi, yang akhirnya dapat mendorong seseorang melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan. Dengan meninggalnya NH, status hukum AL langsung diperberat. Ia telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian. AL kini dijerat dengan pasal-pasal berat dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Sebuah konsekuensi serius yang harus ia tanggung atas ledakan emosinya yang sesaat. Yang membuat kisah ini semakin memilukan adalah laporan mengenai kondisi psikologis AL setelah penangkapan. Laporan menyebutkan bahwa AL mengaku sangat menyesal dan merasa terpukul atas kematian istrinya. Ada pengakuan rasa bersalah yang mendalam setelah ia menyadari konsekuensi dari tindakan brutalnya. Namun penyesalan ini datang terlambat. Rasa bersalah tidak dapat mengembalikan nyawa NH, tidak dapat menghapus trauma yang dialami oleh anak mereka, dan tidak dapat memutar kembali waktu. Kisah AL adalah cerminan tragis dari pepatah, penyesalan selalu berada di akhir. Ketika amarah menguasai diri dan mengambil tindakan ekstrim, kerusakan yang ditimbulkan seringkali bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki. Saat ini proses hukum terhadap AL terus berjalan, dan kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi siapa saja yang sedang berjuang di tengah tekanan rumah tangga dan ekonomi. Pertanyaannya, mengapa seseorang baru menyadari nilai sebuah nyawa dan kehancuran keluarga setelah semuanya terlambat? Halo Skuper sekalian, dari tragedi pilu ini kita memetik pesan moral yang sangat tegas dan fundamental. Uang dan materi bisa dicari kembali, namun nyawa, integritas keluarga, dan kestabilan mental anak tidak bisa dibeli atau dikembalikan. Jangan pernah biarkan masalah finansial menjadi alasan atau pemicu bagi kekerasan. Jika Anda menghadapi tekanan ekonomi yang berat, komunikasi, mencari bantuan, atau bahkan konseling adalah langkah yang jauh lebih bijak daripada membiarkan frustasi berubah menjadi tindakan destruktif.
Kekerasan adalah kegagalan komunikasi yang paling parah, dan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, melainkan menciptakan masalah baru yang abadi. Terima kasih sudah menyimak Scoop kali ini bersama The Scoop. Jika Anda merasa konten ini penting sebagai edukasi dan pencegahan, mohon bagikan ke teman-teman Anda, jaga selalu emosi dan nalar Anda. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, kritis, dan jadilah warga negara yang bijak.